dalam tahapan sebelumnya. Ada tahapan observasi, di mana mereka melihat. Tahapan kedua adalah kolaborasi, ketika mereka bareng bersama kita untuk bisa bekerja. Yang ketiga adalah supervisi, ketika mereka melakukan dan kita memberikan proses monitoring atau menjaga, mengawasi mereka ketika melakukan dan memberikan feedback ketika ada kesalahan atau ada kekeliruan. Dan yang terakhir adalah implementasi. Berikan jalan, berikan peluang mereka untuk mengeksekusi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dalam sesi YouTube kali ini, kita akan sedikit berbagi mengenai bagaimana sih melakukan sebuah proses mentoring. Menjadi seorang mentor, menjadi bagaimana kita memberikan contoh kepada mente kita. Menjadi seorang mentor, menjadi seorang pembimbing, pendamping, dan juga bagaimana kita melihat perkembangan dari mente kita. Ada 4 langkah yang dapat dilakukan oleh seorang mentor dalam proses mentoring mentenya. Sebelum ke-4 tahap tersebut, pastikan mentor sudah mengenal siapa mentenya. Jika Anda seseorang yang di luar dari internal organisasi, Anda dapat berkenalan dulu dengan mentenya. Bagaimana profilnya dan seperti apa karakternya. Dengan hal tersebut, kita dapat menyusun sebuah learning journey untuk bisa membuat mente kita lebih cepat dalam menerima, dalam mengaplikasikan apa yang telah kita berikan. Itulah sebabnya dalam sebuah organisasi, biasanya yang menjadi mentor adalah atasannya atau leadernya. Jika Anda seorang mentor di dunia startup, Anda harus mengetahui dulu bagaimana profil dari startup tersebut. Oke, kita akan masuk ke dalam 4 langkah tersebut. Bagaimana kita melakukan proses mentoring. Mudahnya kita singkat dengan 4C. Apa itu 4C? Langkah pertama adalah observasi. Ketika kita melakukan observasi, biarkan mente kita melihat bagaimana kita melakukannya. Bagaimana mente melihat apa yang sudah dilakukan oleh diri kita. Ketika mente melihat, mente bisa mencatat langkah-langkah apa saja yang dilakukan seorang mentor. Langkah pertama ini adalah tahapan di mana mente memperhatikan secara detail langkah-langkahnya, pekerjaannya, aktivitasnya, sehingga mente bisa menyerap dalam sebuah memori yang baik. Langkah kedua adalah setelah mente melihat, setelah mente melakukan melihat apa yang dilakukan oleh seorang mentor. Di dalam tahapan mentoring, langkah kedua adalah kolaborasi. Jadi, seorang mentor bisa melibatkan mentenya untuk bisa melakukan sesuatu. Mudahnya adalah ketika Anda mempunyai sebuah pekerjaan membuat pesawat terbang dengan kertas, di tahapan kedua, Anda bisa melibatkan mente untuk melibatkan dalam sebuah aktivitas di dalam membuat pesawat terbang tersebut. Tahapan kedua adalah kolaborasi. Kita berbagi peran bersama mente kita. Tahapan ketiga adalah supervisi. Jadi, kalau tahapan kedua kita bersama dengan mente kita, tahapan ketiga adalah kita melihat apa yang dilakukan oleh mente kita. Tahapan membuat pesawat terbang 5 langkah. Ketika langkah 1 dilakukan, langkah 2 dilakukan, langkah 3 Anda menemukan masalah atau Anda menemukan sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh mente kita, kita bisa langsung menyampaikan kepada mente kita, ini salah dan bagaimana benarnya. Jadi langkah ketiga adalah supervisi. Ketika kita melakukan supervisi, langkah tersebut adalah bagaimana kita menjaga
melibatkan, memberikan experience kepada mente kita. Sehingga dalam supervisi, mereka sudah mulai berani untuk melakukan sesuatu. Mereka sudah mulai berani melatih dirinya untuk melakukan aktivitas tersebut. Jika Anda seorang mentor di dalam dunia startup, berikan peluang mereka untuk memberikan atau memutuskan sesuatu. Ketika menurut Anda ada kesalahan atau ada kekeliruan, biasakan untuk memberikan feedback. Sampaikan feedback bagaimana mereka harus melakukan. Itulah sebabnya dalam proses mentoring membutuhkan seorang expert, seorang mentor yang memang sudah ahli, seorang mentor yang bisa mendampingi, dan seorang mentor yang memberikan feedback ketika mente kita mendapatkan kesalahan. Dan langkah keempat adalah bagaimana implementasi. Jadi kalau sudah disupervisi, kalau sudah mereka melakukan, kita lakukan supervisi dalam periode waktu, dan mereka sudah berjalan langkah 1 sampai langkah 5-nya tadi kalau kita sampaikan adalah saat membuat pesawat, mereka sudah lakukan, mereka sudah buat beberapa pesawat, mereka sudah lancar, hasil sesuai performance. Langkah terakhir adalah implementasi. Biarkan mereka melakukan implementasi, melakukan aksinya sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dalam tahapan sebelumnya. Ada tahapan observasi di mana mereka melihat. Tahapan kedua adalah kolaborasi ketika mereka bareng bersama kita untuk bisa bekerja. Yang ketiga adalah supervisi ketika mereka melakukan dan kita memberikan proses monitoring atau menjaga, mengawasi mereka ketika melakukan dan memberikan feedback ketika ada kesalahan atau ada kekeliruan. Dan yang terakhir adalah implementasi. Berikan jalan, berikan peluang mereka untuk mengeksekusinya, dan berikan proses mandiri tersebut untuk mereka terus-menerus untuk bisa bertumbuh. Itu adalah 4 tahapan, 4 langkah bagaimana proses mentoring dapat digunakan. Dan sebagai penutup, seorang mentor memberikan contoh. Seorang mentor memberikan cara terbaik untuk mentenya melakukan. Dan seorang mentor sedikit demi sedikit memberikan kemandirian kepada mentenya. Jadi dalam proses mentoring ada transfer knowledge, ada transfer aktivitas, ada transfer perilaku yang bisa dilakukan oleh seorang mente. Dan proses mentoring ini adalah proses yang dilakukan secara bertahap. Jadi bukan hanya Anda sebagai mentor melepas begitu saja, tapi Anda sebagai seorang mentor dapat mendampinginya terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya, Aditya Nugraha. Sukses untuk Anda untuk hari ini dan juga untuk hari seterusnya. Proses mentoring adalah proses yang menyenangkan bagi Anda seorang leader. Pastikan tim Anda dibersamai untuk bisa meraih hasil terbaik. Pastikan tim Anda menjadi bagian dari sebuah impian yang akan segera direalisasikan di tahun-tahun berikutnya. Sukses untuk Anda. Dari saya, Aditya Nugraha, founder Continuous Improvement Academy. Salam sukses berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.